Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu, energi untuk Oktober 2021. Kita mulai dari Librans ya. Libran Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Oktober 2021. Kita letakkan kembali percaya, penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Librans, apa kabar? Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu ya. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Saya akan tebar 3 baris. Baris pertama energi kamu, baris kedua energi pasangan kamu, dan baris ketiga arti hadir kamu untuk dia. Ada bottom of the deck. Kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Energi untuk Librans, arti hadir. Energi Librans Sun, Librans Moon, Librans Rising, Librans Venus. Please clarify, please clarify. Untuk Oktober 2021. Thank you, thank you, thank you. Oke. Librans. Selamat ulang tahun ya buat Librans. Semoga terus bertambah kesadarannya, menjadi penyeimbang untuk orang-orang di sekitar Librans ya. Dan berusaha untuk menabur hal-hal baik supaya bisa menemukan atau menuai hal-hal baik juga, hal-hal positif. Oke. Semangat untuk Librans. Baris pertama energi Librans, energi The Chariot, energi dari Eight of Swords, energi dari The Hermit energy. Beberapa Librans mungkin ini dealing dengan Cancer, Virgos di sini. Oke. Baris kedua di sini energi dia. Oke, Nine of Swords, Ace of Wands, Nine of Wands. Oke, baris ketiga energi dari arti hadir kamu, untuk arti hadir kamu ya dalam kehidupan dia. Baris ketiga di sini The Tower Moment, Four of Cups. Oke. Four of Swords di sini. Oke. Jadi lagi dicuekin atau lagi nggak komunikasi, berusaha untuk berpikir lagi. Ini hubungan yang tidak ada attraction lagi dengan komunikasi. Jadi semangat untuk membangun hubungan. Di sini ada situasi stuck karena komunikasinya tidak berjalan. Oke. So bottom of the deck. Oke, The Hierophant, energi dari Taurus. Beberapa mungkin Librans dealing dengan Taurus atau memang lagi sering berdoa, lagi sering terkoneksi dengan the universe, sang pencipta, untuk menguasai keraguan, ketakutan, panik, cemas berlebihan, untuk lebih menenangkan jiwa di sini. Cinta dari the universe ya, pure of love. Apapun situasinya selalu memberi kedamaian dalam diri kita, terutama untuk jiwa kita. So ini satu-satunya cara untuk kamu berusaha mengatasi rasa takut kamu di sini, fear dalam diri kamu. The Hierophant juga tentang mengimani hal-hal yang ingin kita capai.
mengimani kebaikan atau apapun masalah yang kita hadapi untuk bisa kita pecahkan. See? So, Librans lagi banyak berdoa, bisa vice versa. Di sini tentang pernikahan, beberapa sudah punya traditional relation, terlihat jelas dua belah pihak ingin hubungannya kembali dipulihkan di sini. Oke, mungkin dalam berdoa ini bersyukur punya pasangan yang sudah memberikan keturunan, yang sudah memberikan kebahagiaan. Oke, ini pasangan yang equal, punya energi yang sama. Beberapa mungkin sudah punya kebangkitan spiritual, kundalininya sudah bangkit, cakra-cakranya sudah bersinar dengan baik. So ya, untuk bersama dengan situasi yang pemulihan di sini, dengan situasi yang berbeda, tentang bersyukur, bersukacita, bergembira, berbahagia dengan apapun, dengan siapapun, dengan situasi bagaimanapun. So ini ada energi Leo. Oke, pemulihan kembali, harapan untuk memulihkan. Di sini dua belah pihak membentangkan ego, berkompetisi, saling berkompetisi dengan ego kamu dan dia. Di sini ada Aquarius. The World Energy ingin memulihkan hubungan karena kalian adalah satu dari bagian yang lain. Mungkin beberapa soulmate, twin flame di sini, sehingga sulit sekali untuk memisahkan diri. Apalagi twin flame yang punya kundalini yang sudah bangkit, ada kebangkitan spiritual. Ini sangat terkoneksi dengan kuat. Beberapa Librans mungkin dealing dengan pasangan twin flame-nya dan sudah punya kesadaran dan kebangkitan spiritual di sini. So ya, oke. Kita mulai dari energi kamu. So ini ada energi The Chariot. The Chariot energi, the Hierophant energi di sini. Ya, situasi fokus. Ini tentang fokus. Fokus pada visi dan misi dalam hidup kamu sendiri. Dan ini seperti terkoneksi dengan the universe. Makanya beberapa mungkin cakranya sudah aktif bersinar dengan indahnya di sini. Sehingga ketika ada masalah yang begitu kuat dalam diri kamu, dalam hubungan kamu, atau apa yang kamu hadapi di sini, kamu kembali berfokus pada tujuan. Seperti kamu melihat nilai-nilai kebaikan, moralitas di sini. Keputusan yang akan kamu ambil adalah keputusan di mana membawa kamu semakin dekat dengan the universe, berjalan bersama-sama di sini untuk melalui masalah yang kamu hadapi. Oke. So ini cukup higher energy. Seseorang yang sudah punya kesadaran, tidak terjebak dengan masalah. Di sini ada perangkap. Oke. Mungkin kalian bertengkar. Ketika pertengkaran itu terjadi, di sini ada tindakan yang dia lakukan. Dia mengakhiri hubungan di sini. Komunikasi terputus total di sini. Oke. So ini ada jebakan tentang masalah. Tapi kamu fokus kembali pada kehidupan kamu, pada perjalanan spiritual kamu di sini. Tentang menemukan diri, menemukan jalan agar tidak terjebak dengan masalah. Di sini ada energi The Hermit, kembali energi spiritual. Beberapa mungkin dealing dengan Virgos, ada beberapa mungkin stalking di channel tarot. Di sini tentang berkontemplasi, menenangkan hati dan pikiran. Saya ngelihat di sini ini mungkin kalau Librans kamu yang di baris pertama, kamu tidak mau berfokus dengan atau dikuasai dengan masalah yang kamu hadapi.
Bahkan kamu tidak mau terjebak dengan masalah yang sedang kamu hadapi di sini. Kamu lebih berfokus pada bagaimana mencari jalan keluar dengan morality di sini, dengan nilai-nilai kebaikan di sini, nilai-nilai moral di sini, terutama tentang keseimbangan. Kembali di energi kamu harmonis di sini, harus balance. Kamu juga tidak mau terjebak dan mengabaikan diri kamu tenggelam dengan masalah yang kamu hadapi di sini. So, kamu menarik diri, menyendiri di sini, berkontemplasi untuk melihat kembali tujuan dalam hubungan yang kamu cari atau hubungan yang kamu jalani dengan pasangan kamu, yang mungkin saat ini sedang terjebak ya. Kalian bertengkar, diakhiri hubungan. Oke. Mungkin dia bilang cerai, pisah. Ya, karena ini bisa buat kekasih, bisa tentang yang sudah menikah atau yang sedang merencanakan pernikahan di sini. Kamu tidak mau terjebak dengan situasi tenggelam dengan masalah overthinking di sini. Kamu tidak mau. Kamu lebih berpikir bagaimana caranya untuk menenangkan hati dan pikiran kamu agar bisa lihat masalah dengan jernih dan menemukan solusi di sini dengan jelas di sini. Oke, so ya, Librans mungkin dalam masa menyendiri ya, dalam masa untuk berkontemplasi. So, kita lihat energi dari pasangan kamu. So, dia terjebak dengan apa yang sudah dia lakukan. Ini proses menjalani karma. Mungkin di sini ada tindakan dia mengakhiri hubungan di situasi sedang on fire, sedang meledak dengan emosi. Dia akhiri hubungan. Dia overthinking di sini. Dia overthinking tentang tindakan dia. So, dia terjebak dengan perbuatan dia. Perbuatan adalah karma di sini. Dia sudah mulai masuk pada situasi karma, Librans. Oke. Dia mengakhiri hubungan. Overthinking di sini. Apakah kamu akan kembali atau tidak? Oke. Librans. So, itulah sebabnya kenapa ketika ini terjadi, saya melihat dari pihak Librans, kalau kamu di baris pertama, kamu tidak terjebak lagi dengan situasi seperti dia. Nine of Swords, overthinking di sini, sulit tidur, ketakutan menguasai dia. Nine of Wands di sini. So, dia terperangkap dengan perbuatan dia sendiri, Ace of Wands di sini. Dia terperangkap dengan perbuatan dia sendiri. Eight of Swords, dia akhiri hubungan. Oke, so situasi karma mulai berjalan berputar di sini pada energi dia. Ketika ada yang di baris kedua ya di sini. Karena ini bisa vice versa. Dia tidak menyangka ketika dia bertindak untuk mengakhiri hubungan, bilang cerai, bilang putus, kamu pergi tinggalkan dia. The Chariot energy. Oke, so ya. Ini masuk dalam situasi karma. Oke. So the Hierophant di sini seperti situasi tentang nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai the universe yang masuk dalam alam religius, di mana kita punya nilai-nilai keteguhan, keimanan. Ketika kita punya masalah, yang kita lihat adalah jalan keluarnya, solusinya, clear solution, bukan mengakhiri hubungan. Di sini beberapa sudah menikah. Four of Wands. Dia tidak menduga kamu akan pergi. See. Oke.
So, dia masuk dalam situasi karma dari perbuatan dia sendiri. Kalau kamu tanya apa dia mencintai kamu, dia ketakutan kehilangan kamu di sini karena kamu menarik diri. Nine of Wands, the Hierophant. Oke. So ya, dia takut kamu benar-benar tidak kembali. Oke. Dan the Chariot energi tentang visioner, seseorang yang punya visi yang jelas dalam hidupnya di sini. Yin and Yang, energi divine feminine dan maskulin dalam dirinya sudah mampu dia kendalikan di sini. So, dia takut kamu tidak pernah kembali, kamu memutuskan untuk menjalani hidup kamu sendiri tanpa dia. Ini ketakutan dia, kecemasan dia, paniknya dia di sini. Oke. So, kita lihat arti hadir kamu. The Tower moment. The universe menyadarkan dia tentang betapa berartinya kamu dalam hidup dia. The Tower moment tentang perubahan situasi yang terjadi begitu mendadak tanpa bisa diduga. The Tower moment seperti free will dari the universe untuk interruption hidup kita, hubungan kita dengan orang lain, terutama dengan pasangan di sini. Ketika kamu pergi, dia sadari tentang ketakutan dia kehilangan kamu. Panik, takut, cemas, berlebihan, rasa bersalah di sini. The Hierophant, nilai-nilai kebaikan. Dengan sendirinya dia menyadari kesalahan dia. Mudah sekali mengatakan pisah, cerai, ataupun putus di sini. Mungkin kamu ngerasa ketika kamu sekarang gak sama dia, atau kamu lagi masa jeda, menarik diri, menyendiri di sini, mungkin kamu sering terbayang wajahnya. Itu dia lagi mikirin kamu. Intens sekali. Tiba-tiba kamu kok lihat wajahnya gitu. Keinget wajahnya di memori alam bawah sadar kamu. Karena beberapa ini twin flame, so cakranya sudah aktif. Jadi kayak ada situasi telepati di mana dia overthinking di sini. Atau kamu ngerasa kepala kamu pusing, padahal kamu tidak ada masalah dengan kesehatan kamu. Di sini karena dia memikirkan kamu dengan sangat intens. Kalian terkoneksi, strong connection. Beberapa twin flame. So, situasi ini mampu merubah dia tentang menghargai kehadiran orang yang datang dan memberi cinta dalam hidupnya. The Tower moment. Oke. So, di sini ada Four of Cups. Oke. Dia stuck di sini untuk say sorry. Stuck. Dia stuck. Rasa bersalah, the Hierophant, nilai-nilai kebaikan, morality, faith, keimanan. Stuck di sini. Oke. Situasi stuck, rasa bersalah. Dia bisa jadinya dari situasi ini, dia bisa membedakan mana komitmen, mana kemarahan. Komitmen harus dipegang teguh meskipun dengan kemarahan, dengan begitu banyak masalah. So, dia stuck di sini, terutama untuk bertindak, karena dia yang mengakhiri hubungan di sini. Di sini ada energi dari Four of Swords. Dia tidak lagi merasa sakit hati
tidak lagi merasa broken heart. Karena dia merasa semuanya sudah berlalu, sudah mati di sini. Seperti dia ingin melangkah untuk memperbaiki kesalahan dia, untuk speak up di sini, tapi dia tidak mampu. Ketakutan menguasai dia. Ketakutan dia menghentikan langkahnya di sini. Ingin bicara tentang rasa situasi terblok dengan komunikasi, broken heart di sini, tapi sudah tidak berdaya karena langkahnya sudah sulit di sini karena ketakutan membuat atau menghambat dia di sini. Oke, Librans, kamu bisa dealing dengan sesama air sign. So, ada positif, ada negatif dari situasi trap di sini, jebakan seperti the universe masuk dalam hubungan kalian, interruption your relationship pattern di sini, seperti hadir. So, mungkin di sini pihak ketiga adalah the universe, energy, the tower moment. Terutama untuk menyadarkan dia tentang arti seseorang yang datang dan memberi cinta dalam hidupnya. So, kamu sangat berarti, ya, dia stuck di sini. Untuk say sorry, rasa bersalah dia, menghentikan langkah dia, apalagi ketakutan dia. Dia menyadari perbuatan dia yang sudah buat kamu broken heart dengan ucapan, terutama dengan mengakhiri hubungan seseorang yang begitu rentan dengan komitmennya. Oke, so ya, let's energy work. Biarkan dia merasa bersalah. Biarkan dia berpikir lagi. The tower moment, di situasi ketakutan dia, ternyata dia tidak sendiri. Oke, di sini ada Nine of Swords, the tower moment. Biarkan dia overthinking. Dia akan merasakan energi the universe di sini. Dia tidak sendiri. Biar dia rasakan energi the universe bahwa dia tidak sendiri. Mungkin momen ketika terjebak dengan ketakutan dia, disinilah dia bisa menyadari kehadiran the universe. Kalau situasinya baik-baik saja, mungkin dia tidak bisa merasakan kehadiran the universe dalam hidup dia. Oke, so ya, biarkan saja. Oke, ini proses kesadaran kita masing-masing berbeda, perjalanan spiritual kita. Ada yang dengan kerelaan mau belajar mendewasakan diri, mau untuk bersyukur, mau untuk menjalankan nilai-nilai morality, keimanan kita, keteguhan kita tentang kebaikan. Tapi ada orang-orang yang memang harus menemukan situasi stuck, situasi ketakutan, panik, cemas di sini untuk bisa merasakan kehadiran energi tertinggi di sini, the universe energy. Oke. So ya, dia dalam proses penyesalan rasa bersalah. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Librans, long distance relation, energi untuk Oktober 2021. Please clarify. Libran, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Librans. High Priestess of Spirit di sini. So, ini tentang bagaimana intuisi kita dipimpin oleh divine guidance, energi the universe.
ya, betapa spektakulernya seorang anak manusia. Ketika jiwa kita diturunkan ke bumi, kita dilengkapi dengan guardian angel kita. Kemudian kita dilengkapi juga dengan divine guidance kita. Oke. Bahkan kita dilengkapi dengan intuisi. Seorang manusia, makhluk spiritual punya 3 bahasa. Bahasa manusia, bahasa dia pada sesama, ya, yang bisa diungkapkan dengan lidahnya. Ada bahasa intuisi, ada bahasa perasaan, bahasa pikiran. See? So kita sangat sempurna ketika kita diturunkan ke bumi. Dan di sini seperti ada spirit yang baru, divine guidance menuntun dia di sini. Terutama untuk menghargai cinta yang datang dalam hidup dia, mendewasakan dirinya, dan bahkan membuat dia semakin lebih bijaksana. Si energi pink, di sini ada purple, orange. Oke. Ini tentang intuisi, cinta, semangat. Oke, motivasi. So ya. Ini hubungan dalam proses kesadaran, terutama pada dia yang di baris kedua ya, karena bisa vice versa. Bottom of the deck, success. Oke. Ini tentang kesuksesan yang kita dapatkan, adalah tentang ketika kita menjalani segala sesuatu dengan kesadaran. Ada situasi karma. So kita sadar dengan setiap tindakan kita selalu ada konsekuensinya. Tentang tabur dan tuai, apapun itu dalam bahasa religius kita. Kita menyadari semua perbuatan kita, tidak ada satupun yang akan tidak terlihat di sini. So ini dia proses untuk mencapai jiwa yang sukses dalam menemukan dirinya sendiri, terutama tentang kesadaran. Oke, so biarkan saja dia dengan proses dia, dalam ketakutan dia. Biarkan dia menemukan cahaya dalam hidupnya. Oke. So ya, ini cukup bagus ya, terutama yang di baris kedua. Untuk lebih belajar lagi menghargai orang-orang yang datang memberi cinta dalam hidupnya. So kita lihat energi dari angel healings for Librans. Arti hadir, energi untuk Oktober 2021. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Librans. Di sini ada God box. Oke. God box ini seperti diilustrasikan seperti kita mengambil kertas, kemudian kita mencatat semua yang menjadi true desire kita atau keinginan terdalam kita, atau harapan kita, atau faith, keimanan kita untuk meraih sesuatu yang ingin kita tarik dari alam energi, akan kita bawa ke alam dunia kehidupan tubuh kita. So di sini seperti menyarankan untuk ketika kita punya doa, kita bisa menulis di secari kertas, kemudian kita letakkan di satu box, di mana itu akan menjadi ingatan kita, lebih berfokus lagi untuk mencapai apa yang menjadi harapan kita dalam setiap doa kita. Seperti kita menulis surat kepada the universe. Oke, dan ya, itu akan jadi memori termanis ketika kita berhasil mendapatkan harapan kita, terutama tentang di sini yang di baris kedua, dia berharap untuk kamu kembali.
Karena dia tidak lagi punya daya, kekuatan untuk bisa mengalahkan ketakutan dia untuk kembali sama kamu. So dia berharap kamu yang kembali. Di sini kamu berdoa. Ini saran seperti catat setiap doa-doa kamu seperti kamu sedang bersurat kepada the universe. Letakkan itu dalam box. Dan ketika doa kamu terjawab, kamu bisa membuka box itu dan kamu membacanya kembali. Ini seperti terapi tentang keimanan kita, keteguhan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yang menjadi anugerah the universe untuk kita. Oke. So ya, dia tidak bisa kembali, dia terjebak dengan ketakutan dia. Oke. Bottom of the deck. Have you asked your angel for help with this? Nah ini guardian angel kita. Apa kamu pernah bertanya kepada angel kamu, guardian angel kamu, tentang apa yang kamu harapkan atau apa yang kamu ingin dibantu untuk miracle di sini? Terutama tentang kemampuan memaafkan, Librans, kalau kamu yang di baris pertama. Oke, memaafkan dan kembali. Mengimani bahwa hubungan ini layak untuk bertahan, bekerja kembali. Di sini ada your angel want to help you with this situation. However, they require you permission before they can intervene in your free will choice. So, kita harus bilang sama the universe bahwa kita butuh bantuan. Kita harus mengizinkan bahwa kita butuh bantuan. So, agar the universe mengirimkan para malaikatnya untuk bisa membuat miracle dalam kehidupan kamu, terutama hubungan kamu dan dia. Ini energi alam, energi higher energy. So kita harus mengizinkan, memberi kayak permisi begitu, karena kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Kalau kita mampu untuk melakukan sendiri tanpa bantuan dari energi yang lebih tinggi, kita tidak akan dibantu. Tapi kalau kita mengizinkan diri kita untuk energi tertinggi masuk dan membantu kita untuk membuat miracle dalam hidup kita, itu bisa terjadi. Karena kita nggak pernah sendiri pada dasarnya, tapi kita harus minta gitu loh, permission gitu loh. Kita harus memberi izin, karena kita diberi free will, kehendak bebas untuk kita bersedia atau tidak hidup kita dibantu oleh energi yang lebih tinggi. Ya, ada guardian angel kita, divine guidance kita, sempurna sekali seorang anak manusia. So itulah sebenarnya kita nggak pernah sendiri, walaupun terlihat kita sendiri. Oke. So ya, dia tidak berdaya untuk kembali. Bahkan dia berharap kamu yang kembali dalam proses rasa bersalah, penyesalan di sini, dan ketakutan dia telah kehilangan kamu. Oke, so itu dari saya. Ini tidak resonate untuk semua Librans. Terima kasih untuk Librans yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.